Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita zikir dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Pak Haji Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Dewan Penasehat Majelis Ulama Kelurahan Bedahan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Kamaluddin MA yang tadi mewakili ya jadi imam di Masjid Baitur Rahman ini. Kaitan dengan saya masih dalam keadaan kurang fit. Kemudian orang tua kita Bapak Abdul Hayat yang saya hormati, para asatiz, para hujaj, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari surah Fatihah ini, ilmu yang kita kaji merupakan ilmu yang bermanfaat, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di masjid ini, di rumah atau rumah sakit, mudah-mudahan kita doakan diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat segala kesulitannya. Yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang di jalan Allah khususnya untuk sholat, sekolah, madrasah, pondok pesantren, untuk masjid, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal solehnya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Semua musibah-musibah, bencana-bencana dihindarkan sehingga betul-betul negeri kita ini baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan musyawarah kita pada di Jumat yang lalu bahwa untuk bulan Ramadan ini kajian tafsir kita ditawakufkan dulu, pending dulu, karena kita ingin mengkaji kitabus Syiyam atau kitab fikih puasa, di mana kitabus Syiyam ini atau kitab fikih puasa diistilahkan dalam istilah ta'lim itu adalah ilmul hal, bukan ilmul ma'al ya. Jadi ilmu ini
ada dua macam, ada istilahnya ilmu hal, ada ilmu ma'al. Bedanya kalau ilmu hal adalah ilmu yang sangat penting, fardu ain yang sedang kita hadapi pada masa ya sekarang ini. Termasuk ilmu hal itu misalnya ya ilmu sholat, ya itu ilmu hal karena sholat sehari-hari kita lakukan. Kalau ilmu ma'al itu artinya adalah ilmu yang penting, bahkan wajib juga, tapi pada saat ini belum wajib pada ya diri kita. Katakanlah misalnya orang yang fakir miskin mempelajari ilmu zakat misalnya. Ilmu zakat itu ilmu penting, ilmu fikih juga. Cuma bagi dia karena masih fakir miskin belum wajib mengeluarkan zakat, itu disebutnya ilmu ma'al. Ya, atau misalnya orang yang masih belum istitoah tapi belajar manasik haji. Manasik haji juga penting, itu juga ilmu. Tapi karena dia belum istitoah, belum mampu untuk berangkat haji, itu bagi dia ilmu ma'al disebut. Tapi kalau yang segera mau berangkat haji, itu namanya ilmu hal, karena memang mau dipraktekkan dalam sehari-hari. Nah, ibu puasa ini, kitabus siam ini disebutnya ilmu hal, ilmu yang sangat penting karena memang ini adalah praktek kita pada bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu kita kaji kaitan dengan kitabus siam ini, yang menjadikan rujukan untuk kajian kitabus siam ini. Walaupun kitab fikih itu banyak, di perpustakaan pribadi saya hitung tidak kurang 25 judul kitab fikih, dari yang satu jilid seperti ini sampai 12 jilid karya seperti Al-Majmu' Syarhul Muhazzab dengan takmilahnya karya Imam Nawawi, itu sampai 12 jilid ya. Satu jilidnya kayak seperti ini tinggi-tinggi lagi, tebal-tebal. Itu kata dengan kajian fikih. Artinya membahas juga masalah siam di dalam kitab tersebut. Namun kita pilih kitab Mukhtasar Abi Syuja atau kitab Takrib ini karena saya melihat kitab ini sangat ringkas, padat, singkat, sehingga diperkirakan untuk satu bulan Ramadan ini bisa hatam ya. Paling kita ngaji 4 kali, 4 Jumat. Kalau ada 4 Jumat di bulan Ramadan, jadi 4 kali ngaji, insya, belum lagi diskusi. Sehingga kalau kitabnya tebal-tebal, jadi ketebalan, kelamaan, jadi enggak hatam ya, bab siamnya. Tapi insya Allah kalau kitab ini karena tipis, ya jadi insya Allah hatam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kemarin waktu hari Jumat yang lalu saya pesan sama Pak Ustadz Abu Niha ya. Dan Abu sore ini tolong yang minat supaya didata ya, diinformasikan ke jamaah yang minat buku ini, kitab ini, siapa berapa orang, nanti kita mungkin siapkan. Coba sampai menjelang taraweh malam tadi saya nanya berapa orang yang minat dari jamaah yang ada, katanya masih kosong Pak Kiai, nggak ada yang daftar ya. Sehingga akhirnya saya bawa 7 aja ke sini, barangkali ada yang minat ya. Ternyata masih banyak yang belum punya ya. Katanya pesan 20. Insya Allah Jumat yang akan datang mungkin kita akan siapkan setelah tahu jumlah yang memang memerlukan buku ini ya. Mengganti ongkosnya hanya homsin, hanya 50.000, karena kalau ngarang sendiri kayaknya berat ya, susah. Dan ini cetakannya menurut saya cetakan terbaik
mengkilat juga karena bukan dicetak di Indonesia ya, tapi ini di Arab. Alhamdulillah tulisannya juga gede-gede dan jelas, juga ada renggang antara baris satu dengan baris berikutnya, sehingga enggak capek ketika membaca atau melihatnya. Kita kaji Kitabus Syiyam yang terdapat pada halaman 91. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit dalam mukadimah pendahuluan kajian kitab Mukhtasar Abi Syuja ini sebagai mukadimah atau pendahuluan dan wawasan pengetahuan aja, bahwa kitab yang namanya Mukhtasar Abu Syuja ini terkenal di dunia pesantren dengan 3 nama ya. Ketiga-tiga namanya ini bisa dikatakan populer ya. Yang pertama, yang paling populer itu sebenarnya adalah kitab namanya Takrib ya. Kitab apa? Takrib. Yang kedua, kitab ini terkenal juga dengan namanya Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Dan yang ketiga terkenal dengan ya Mukhtasar Abi Syuja. Di sini juga di mukadimahnya tertulis ya. Lihat kita Mukhtasar Abi Syuja al-Musamma, yang diberi nama Matnul Ghayah wa Takrib au Ghayatul Ikhtisar atau Ghayatul Ikhtisar. Jadi artinya satu kitab ini namanya populer dengan 3 nama. Ada Mukhtasar Abu Syuja, kemudian Matnul Ghayah wa Takrib atau disingkat kitab Takrib, kemudian ada namanya Ghayatul Ikhtisar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi, dari nama-nama ya yang 3 macam ini juga saya memiliki syarahnya masing-masing. Artinya diberi nama kitab ini dengan Al-Ghayah wa Takrib misalnya, itu ada penjelasan atau komentar atau syarah namanya yang terkenal di pesantren, dunia pesantren dengan istilah kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya, terkenal dengan Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Itu syarah dari namanya Matnul Ghayah wa Takrib. Nama syarahnya namanya Fathul Qorib, bahkan ada tambahan Fathul Qorib Al-Mujib yang dikarang oleh Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Bahkan Fathul Qorib ini saya punya komentarnya lagi. Ada 2 komentar yang saya miliki. Yang pertama, Qut Al-Habib Al-Gharib yang terkenal kitab Tausyih yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang kedua, ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri yang kitabnya itu terkenal dengan Hasyiah Al-Bajuri, 2 jilid tebalnya, sebagai penjelas daripada kitab Fathul Qorib, di mana Fathul Qoribnya sebagai syarah dari Al-Ghayah wa Takrib ini. Yang kedua, ini Mukhtasar Abi Syuja ya, kitab ini juga itu ada syarahnya. Yang saya miliki judul syarahnya atau nama kitab syarahnya namanya Al-Iqna ya. Al-Iqna sebagai syarah dari Mukhtasar Abi Syuja, dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, 2 juz ya, 1 jilid tapi 2 juz, tebal sekali, sebagai komentar dari kitab Mukhtasar Abi Syuja ya. Teksnya sama aja ya, karena walaupun namanya 3 tapi kan lafadznya sama, tapi pensyarahnya ada. Kalau Ghayatul Mukhtasar ini
Mukhtasar Abi Syuja ini nama syarahnya adalah kitabnya Al-Iqna. Nama kitabnya itu Al-Iqna fi Halli Al-Fazi Abi Syuja, dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini. Nah, kemudian Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar nama kitab ini juga, namun ada lagi kitab syarahnya. Nah, kitab syarahnya ini ya diberi nama dengan Kifayatul Akhyar, ya. Bukan Miftahul Akhyar, kalau itu yang ketua Muhtasyar PBNU dengan MUI pusat namanya Miftahul Akhyar. Ini nama kitabnya Kifayatul Akhyar. Bukan Darul Akhyar, kalau itu pesantren di Parung Bingung, ya. Ini Kifayatul Akhyar, kitabnya ini. Dan ini cetakannya cukup bagus, ya. Kita beli di Mekah, bukan cetakan Surabaya atau Semarang yang kualitasnya agak kurang. Tapi kalau ini alhamdulillah bagus. Itu nama syarah daripada Ghayatul Ikhtisar. Namanya Kifayatul Akhyar, yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hasni Al-Husaini dari Damaskus, Suriah. Ini sebagai syarah dari Ghayatul Ikhtisar. Jadi banyak penjelas-penjelas dari kitab ini, sehingga kalau dalam kitab ini karena singkat ada kesulitan memahami, itu saya biasanya melihat kepada syarah atau komentar dari ulama-ulama ahli fikih dari berbagai kitab yang ada. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita kaji Kitabus Syiyam, yakni halaman di sini 91, ya. Diikuti dulu oleh semuanya bil barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami wa syaraitu wujubis syiyami arba'atu asya'a: al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu ala saumi wa faraidus saumi arba'atu asya'a: an-niyyatu minal laili wa ta'yinun niyyati wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'i wa ma'rifatu tarafayin nahari. Baik, saya kira satu ya pasal kita bahas, kita terjemahkan dulu. Dan tadi ada yang lupa satu lagi, ya, bahwa kitab Ghoyah wa Takrib ini kayaknya memang sengaja oleh ya pengarangnya, karena singkat padat, itu tidak diberi dalil-dalil dari setiap uraian atau penjelasan. Misalnya syarat wajib puasa harus Islam, harus balik, dan seterusnya. Enggak ada mana dalil Qur'annya, mana dalil hadisnya, ijma ulamanya bagaimana, itu tidak dijelaskan di sini, karena mungkin pengarangnya ingin supaya ya singkat padat saja. Tapi sebagai informasi, ya alhamdulillah saya sudah miliki ada kitabnya yang membahas, mendalili kitab takrib ini. Ya, judul kitabnya adalah At-Tazhib, ya, fi adillah matnil Ghoyah wa Takrib. Sekali lagi, nama kitab ini untuk para ustadz, para kiai yang barangkali ingin mengetahui dengan baik, karena ada sementara orang yang ngoceh,
yang berkata katanya kitab fikih itu nggak perlu dikaji, langsung Quran hadis saja, karena kitab fikih ini hanya ijtihad ulama, tidak punya dalil dari Quran hadis dan sebagainya. Ini saya kira ucapan orang tadi sangat gegabah dan teledor, tidak hati-hati. Kenapa? Karena ternyata fatwa-fatwa ulama ini juga ya didasari dengan Quran dan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengetahui kitab takrib ini didasari dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis, dengan disebutkan surat apa, Qurannya ayat berapa, terus hadisnya riwayat imam siapa, apa Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya. Itu ada kitabnya yang diberi nama At-Tadhhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Takrib. Itu dikarang oleh seorang doktor ahli syariah dari Suriah, namanya Dr. Syekh Mustafa Daibul Bugo, ya, nama pengarangnya Dr. Syekh Mustafa Daibul Bugo. Itu dia berusaha keras dari awal sampai akhir, itu semua yang ada dalam kitab takrib ini dikasih dalil. Jadi Matnal Ghayah takribnya di atas, nah nanti diberi garis bawah setiap lafaz yang sudah dikaji di atas itu, setiap bab dikasih bundaran satu, nanti di bawahnya dikasih nomor satu. Kalau perlu dalil Quran disebutkan, ini keterangan di atas tadi dalil Qurannya surat An-Nisa ayat sekian bunyi ayatnya, hadisnya ini di Sahih Bukhari jadi sekian halaman begini hadis bunyi hadisnya. Itu bagus sekali dan saya miliki, ya, kitabnya At-Tadhhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Takrib. Tapi di dalam buku ini secara singkat kita terjemahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami, kitab puasa, kitab menerangkan masalah puasa. Wasyaro itu wujubis siyami, dan adapun syarat-syarat wajib ibadah puasa ini, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam. Wal bulugu, dan yang kedua sudah baligh. Wal aqlu, dan ketiga orangnya berakal, bukan orang gila. Wal qudratu ala shaumi, dan yang keempat mampu atas puasa. Wa faraidu shaumi, dan adapun pardunya puasa, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-niyatu minal laili, berniat di malam hari. Wa ta'yinun niyati, dan menentukan niat. Wal imsaku, dan menahan diri anil akli, daripada makan. Wasyurbi, dan minum. Wal jima'i, dan tim suis. Apa itu pakai tim suis? Hubungan intim suami istri, disingkatnya tim suis, ya. Wa ta'ammudil qai'i, dan sengaja muntah. Ta'ammud itu artinya sengaja, qai artinya muntah. Wa ma'rifatu tarafayin nahari, dan mengetahui 2 ujung siang. Tarafayin nahar, 2 ujung siang. Baik, setelah kita baca lafadznya, teksnya, kemudian kita terjemahkan per kata, maka giliran yang ketiganya kita uraikan maksudnya, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, para santri pulang dari Masjid Baitur Rahman yang sangat kita banggakan ini
pulang membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan bisa disebarkan lagi ke keluarga kita, bahkan ke murid-murid kita nanti. Insya Allah. Baik, kita bahas yang pertama, Kitabus Siyam ini mengenai syarat-syarat wajib puasa. Artinya puasa ini diwajibkan kepada 4 hal, 4 orang, karena persyaratannya ada 4. Yang pertama, al-islamu, orangnya beragama Islam. Jadi tidak wajib dan tidak sah kalau orang puasa tapi agamanya bukan agama Islam. Walaupun persis seperti kita dalam tata cara dilakukan persis seperti yang kita lakukan, tetap enggak sah. Kenapa? Ya karena Islamnya enggak ada. Kecuali kalau sudah mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Kalau begitu pakai enak aja ya, orang yang non muslim ini enggak puasa. Ya masalahnya walaupun puasa kan enggak sah. Dan mereka ini kalau selama tidak beragama Islam ya jelas di akhiratnya itu disiapkan neraka jahanam. Kok bengis sekali pakai ngomongnya? Ya bukan bengis, karena memang dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah sudah firmankan. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka semua akan menjadi penghuni api neraka jahanam, khalidina fiha, kekal semua di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, bulug, artinya sudah balik. Nah sementara anak kecil tetap disuruh untuk melatih diri, ketika sudah balik itu sudah terbiasa, dan itu pahala bagi orang tua tentunya, karena ada amar ma'ruf di situ, ya, menyuruh kepada kebaikan. Sementara yang ketiga, al-aqlu, harus yang sehat akal. Artinya orang yang majnun, yang bahasa Inggrisnya crazy, ya, orang gelo, bahasa Sundanya gila, ya, ini tidak diwajibkan untuk puasa, enggak sah, karena harus yang punya akal sehat. Kemudian wal qudrah ala shaum, dan wajib puasa bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya yang sudah tua renta, sudah pikun, itu tidak harus puasa walaupun bayar fidyah, karena qudrah ala shaumnya berarti enggak ada. Jadi harus yang ada kemampuan untuk berpuasa. Sementara orang sakit parah berat, ya enggak diwajibkan, walaupun harus mengqadha. Kita lanjutkan ke faraidus shaum. Apa aja yang fardu, yang wajib dalam masalah puasa ini? Ada 4 hal. Yang 4 hal ini 4 macam, 4 perkara. An-niyah minal lail, niat di malam hari. Batasan malam hari bagaimana Pak Kiai? Ini ya tentunya tidak harus setelah tarawih sebelum witir aja. Ada yang niatnya setelah witir, tidak harus seperti itu.
Jadi kalau batasan malam itu ya dari mulai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, sampai tulu'ul fajri, terbit fajar waktu subuh, itu namanya lail, itu namanya malam. Jadi ketika kita ada di malam hari niat puasa itu sudah sah. Tapi kalau sebelum malam misalnya habis asar atau pada jam 5-an niat puasa untuk hari esok, ya jelas tidak sah karena belum masuk kepada lail. Kemudian mengenai masalah niat ini perlu mungkin sedikit dikemukakan bahwa ulama mujtahidin yang 3 sepakat, yakni Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bahwa niat itu harus setiap malam. Jadi enggak boleh diborong 1 bulan. Jadi per malam harus niat lagi, harus niat. Dengan alasan ada hadis Nabi, man lam yujami isyam fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat di malam hari maka tidak puasa, tidak dipandang puasa. Maka menurut 3 imam madhab yang 3 ini, yakni Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, setiap malam itu mesti harus berniat. Seperti yang mungkin kita lakukan karena rata-rata kita madhabnya Syafi'i. Tapi ada pendapat Imam Malik, ya, Imam Maliki, guru dari Imam Syafi'i, itu punya pandangan yang lebih memudahkan, ya. Ini kata beliau, dalam berniat di malam hari ini cukup untuk 1 bulan, cukup dengan sekali di awal malam pertama. Misalnya besok ini mau Ramadan, biasanya kita malam ini tarawih. Nah, ketika habis tarawih itu biasanya kita niat, jadi diniatkan untuk 1 bulan. Misalnya nawaitu shauma ghadin arifah di syahri Ramadan syahron kamilan lillahi ta'ala. Niat aku puasa esok bulan Ramadan ini 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Kata Imam Malik itu sah-sah aja, sehingga kalaupun besoknya tidak niat lagi karena sudah diborong di awal, itu enggak ada masalah. Dan saya baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dari Mesir itu. Bajur itu nama kota, ya, di Mesir, terkenal dengan Imam Bajuri. Beliau mengatakan dalam bab puasa kita baca, katanya tidak mengapa kita madhab Syafi'i taklid kepada Imam Maliki dalam hal masalah ini. Sehingga kalau misalnya kita kelupaan niat di malam-malam berikutnya, ketika sudah diniatkan di awal, itu sudah tidak mengkodok lagi, karena cukup dengan meniat seperti pandangan Imam Maliki tadi. Itu sebagai informasi tentang masalah niat di malam hari. Yang kedua, mengenai ta'yin niyah, menentukan niat. Jadi syarat fardu kaitan dengan puasa tadi harus ditentukan, yaitu misalnya nawaitu shauma ghadin an arifah syahri Ramadan. Syahri Ramadan. Jadi ditentukan kata-kata Ramadan itu, sehingga tidak umum, enggak niat aku puasa aja. Besok ini puasa apa? Kan ada puasa Senin Kemis dan sebagainya. Harus ditentukan kata-kata bulan Ramadan itu fardu, ya, artinya mesti. Kalau enggak begitu berarti enggak sah niat. Nah, mengenai masalah Ramadan atau Ramadhani itu sudah di YouTube banyak dibahas, ya, di rame. Saya sendiri sudah lebih 20 tahun sudah membahasnya dengan gamblang. Di dalam buku saya Umat Bertanya, Ulama Menjawab, di seri B, ya, bukan di seri A, tapi di seri B itu ada pembahasan mengenai Ramadhani.
nawaitu sama godin an adai fahri syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, bukan ramadhana hadhihi sanati yang sudah salah kaprah di tengah-tengah masyarakat. Padahal yang sahih, yang sesuai dengan aturan ilmu nahwu sharafnya adalah dikasrahkan nunnya, bukan ramadhana tapi harus ramadhani. Ya, kalau ditanya alasannya, ya alasannya karena itu isim ghair munsharif yang sudah diidofatkan kepada lafaz hadhihi sanati. Kalau misalnya ujungnya ramadhana, artinya ketika niat itu hanya di Ramadan, ujungnya berhenti, memang tepatnya ramadhana. Misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, titik aja. Nah itu yang benar ramadhana. Kenapa? Karena kedudukannya dalam tata bahasa Arab, ramadhana ini sebagai mudhofun ilaih dari syahri. Mudhofun ilaih itu harus jar selama-lamanya, seperti Rasulullahi misalnya, atau Habibullahi, ya, harus jar. Karena dalam Alfiyah dikatakan wasaniya jrur wan mimin au fi iza lam nasuhi lazaka wala mahudha. Wasaniya jrur yang kedua maksudnya mudhofun ilaih harus jar kan. Nah ramadhana ini termasuk isim ghair munsharif, isim yang tidak nerima tanwin karena alamiah nama bulan dan ziyadah alif wa nun, tanda jarnya dengan fathah. Namun ya ketika diidofatkan, jarnya, tanda jarnya harus dengan kasrah. Dan dalam Alfiyah juga dikatakan wajur bil fathati malajan syarif malam yudof au yaqubada ar-radib. Jadi selama belum diidofatkan atau tidak kemasukan alif lam. Jadi kalau misalnya ujungnya ramadhana, memang tepat ramadhana, karena ramadhana mudhofun ilaih yang kedudukan sebagai majrur, jar, tanda jarnya dengan fathah karena isim ghair munsharif. Tapi masalahnya ini sudah diidofatkan kepada hadhihi sanati, maka harokatnya itu nunnya tidak tanda jarnya dengan fathah lagi, tapi harus dengan kasrah karena malam yudof, selama tidak diidofatkan. Itu penjelasannya, dan itu bukan pendapat saya sendiri, tapi ngambil rujukan dari kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Bakri Syato Adimyati dari Mekah, dan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Indonesia, tapi wafat di Mekah. Yang ketiganya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i, harus menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri. Wa ta'mudil qai'i, dan menjaga diri dari sengaja muntah. Jadi artinya kalau muntahnya enggak sengaja, enggak batal puasa. Tapi kalau sengaja, contoh sengaja muntah itu misalnya kita tahu bahwa kalau kita melewati bangkai yang busuk, itu biasanya kita muntah. Kita tahu bahwa itu ada bangkai di jalan tertentu, tapi kita sengaja aja, saya lewat aja ke situ, padahal sedang puasa, kemudian muntah. Nah ini jadi batal puasanya. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan. Tapi kalau misalnya kita lewat nggak sengaja, ada bangkai, padahal kita biasanya muntah, kemudian muntah, tapi nggak sengaja lewatnya. Nah ini nggak batal, karena ada ta'amud di sini, ya, bukan nggak sengaja, tapi yang sengaja itu yang membatalkan. Kemudian yang terakhir wa ma'rifatu tarafayin nahar, dan harus tahu dua ujung siang. Tarafayi ini mungkin sedikit dijelaskan, adalah asal katanya tarafaini. Tarafun itu ujung, ya, tarafun, tarafaini, asalnya ya bisa tarafani, bisa tarafaini. Kenapa di sini pakai iya isim tasniahnya untuk menunjukkan dua? Karena jadi mudhofun ilaih dari ma'rifatu. Ma'rifatu mudhof, tarafaini mudhofun ilaih. Maka mudhof ilaih kan harus jar terus. Jarnya isim tasniah ya dan nun. Nah, setelah tarafaini kena diidofatkan lagi kepada lafaz an-nahar, maka nun isim tasniah itu wajib untuk dibuang,
tidak boleh tarafainin nahar, harus tarafayin nahar. Karena dalam Nazm Imriti dikatakan minal mudhafi askiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna, atau dalam Alfiyah dikatakan nunan talil irab aw tanwina mimma tuhdib katurisina. Itu bayatnya tentang nun dalam isim tasnya ketika diidopatkan harus dibuang nunnya. Demikian juga nun jama'. Nah, jadi wa ma'rifatu tarafayin nahar, dan harus tahu dua ujung siang. Dua ujung siang itu maksudnya waktu terbit fajar datang waktu subuh, ya kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita jangan keterlaluan sahur terus, ya. Jadi harus tahu ujungnya sampai di mana nih tibanya waktu subuh ini sebagai akhir dari waktu sahur. Nah, kemudian yang keduanya, ya ini sebelum tiba maghrib, sebelum ghurubus syamsi, harus tahu juga. Jangan sampai misalnya udah maghrib sekian lama waktunya ini masih puasa terus, padahal harus segera sholat. Bahkan sunatnya takjil, buru-buru ya dengan buka ketika sudah yakin masuknya waktu maghrib. Nah, itu kaitan dengan makna tarafayin nahar, harus kita ketahui. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syarat wajib puasa ada 4, dan syarat dan fardu puasa juga ada 4 macam. Insyaallah pada hari Jumat yang akan datang, mudah-mudahan pada sehat dan panjang umur semua, akan kita bahas fi mufsidatis shaum, dalam perusak puasa. Istilah lain fi mubtilatis shaum, dalam hal pembatal puasa. Apa saja yang merusak atau membatalkan puasa kita ini. Ini saya kira penting untuk kita kaji bersama-sama. Dan mudah-mudahan yang akan datang pada megang kitabnya. Kenapa? Karena dengan mengaji kitab ini lebih berkah. Ya, ada saya baca di kitab Ihya Ulumuddin itu, di antara syarat untuk menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, apalagi jadi ulama besar, itu ketika ngajinya harus pakai kitab, bukan istilahnya jiping, ya, hanya ngaji dengan nguping aja. Apalagi jider, ngajinya sambil nyender. Lebih jituk, ngaji sambil ngantuk. Apalagi jiler, ngajinya sambil ngil. Nah, ini susah untuk jadi alim besar. Ya, ditambah lagi ada pepatah bahasa Arab, man hafazo parro wa man kataba qorro. Sekali lagi, ini pepatah sangat singkat padat dan sangat indah. Bahkan saya tuliskan dalam buku kecil saya bahasa Arab, judulnya Al-Hikam fil Mahfuzat, kata-kata mutiara hikmah dalam hafalan, ya, yang biasa dihafal oleh santri. Man kataba qorro wa man hafazo parro. Artinya man kataba qorro, barang siapa yang menulis, mencatat, qorro akan lengket, ilmu itu akan lengket, tidak lupa-lupa lagi. Karena kalau lupa, lihat lagi, oh ini penjelasan. Wa man hafazo farra, dan barang siapa yang menghafal aja, menyimak aja, tidak ditulis, farra akan lari ilmu itu, kabur lagi, ya. Karena ibarat binatang buruan yang lingas sekali itu ilmu, ya, sehingga ada penyair berkata, al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Al ilmu saidun, ilmu itu bagaikan binatang buruan yang sulit dikejar, ya. Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu, sementara catatan-catatan ini qaiduhu, pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat, supaya jangan sampai ilmu ini lari lagi. Seperti binatang ketika diikat dengan kuat, insya Allah tidak akan lari-lari lagi. Bahkan ada bait berikutnya, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa taqufaha bainal anami taliqah.
faminal hamaqah, termasuk orang yang otaknya umprung, orang otaknya kurang waras, antasida ghazalatan, bahwa ada binatang ghazalah. Ghazalah itu artinya adalah uncal ya, kayak di kebun raya itu ada itu ghazalah. Bahasa Indonesianya apa? Binatang apa? Di kebun raya Bogor itu kan banyak binatang tuh. Kijang. Ya, banyak kijang ya, banyak kijang itu. Nah, orang memburu binatang kijang, wa taqufaha baina, setelah dia capek memburunya dan ditangkap, di tempat orang banyak, binatang tadi yang ia tangkap capek itu malah dilepas lagi. Itu kan otaknya kurang waras. Demikian juga kita capek-capek belajar ilmu, setelah dengar penting, habis itu nggak ada catatan apa-apa, nggak ada buku apa-apa, akhirnya hilang lagi. Jadi artinya menurut si penyair tadi kurang baik lah istilahnya. Jadi oleh karena itu bagus sekali kalau memang menggunakan kitab, ada rujukan yang jelas, dan kitabnya juga sudah diakui oleh ya ulama-ulama besar kita. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah, demikian, dan insya Allah kita sebelum akhir dengan doa, barangkali ada hal yang penting, terutama materi yang kita bahas ini, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Dan Saifuddin dulu yang pertama mengacungkan tangan, nanti Bapak Haji Ganip Aswoko. Bagaimana pertanyaannya? Ya. Yang keras suaranya. Di sana dikatakan ada keutamaan bulan Ramadan itu, ceritakan dari Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Zaimah. Tengah-tengahnya ada pertama awal Ramadan itu adalah rahmat, terus yang pertengahan maghfirah, yang terakhir Itu benar. Tapi setelah baca itu, saya dengar ada penceramah lain yang mengatakan hadis itu palsu. Nah ini kita jadi bingung baca. Ya. Baik, satu. Yang kedua tadi Bapak Haji Ganip Aswoko dulu. Yang keras suaranya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai lembaga puasa Pak Kiai. Ya. Ada makan, minum, dan berhubungan seksual. Nah, kalau kita ini lagi sakit gigi Pak Kiai, Ya. saya kan ke rumah sakit ini, masih kalau gigi kan kumur-kumur. Lalu, sengaja kan masih sedikit ini. Itu pertama. Kedua, Jadi kumur-kumur masuk sedikit. ya kan kita kan nggak punya niat. Iya. Sekarang kumur-kumur pasti kan kumur-kumur pakai sama dokternya. Nah, ternyata mungkin masih sedikit itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau gigi itu kan masih di boro Pak Kiai. Dikasih obat, terus obat, runtal kita. Itu apakah termasuk pembatal puasa? Gigi. Kalau obatnya kan nggak masuk ke lambung kan, cuma di gigi doang. Baik. Ya. Tadi Bapak Ali Hasan. Ini dikasih gini, kan kalau mengikuti penjelasan tadi, batas awal puasa, mulai puasa itu kan berarti ketika mendekati subuh tuh. Kan kalau di kita tuh ada waktu imsak. Imsak. Nah, masalahnya itu kita mulai puasa setelah datang waktu imsak yang biasanya diumumkan di masjid di musola itu, atau kalau kebetulan kita masih makan pada saat itu, baiknya kita teruskan atau udah kita berhenti aja. Kalau katakanlah walaupun makannya sebetulnya dia baru mulai makan, baru dapat 2-3 sendok gitu kan, Ya. bagusnya dia teruskan. Terus ada kata-kata imsak. Udahan gara-gara udah dibilang imsak, gimana? Mulai makan sudah bilang imsak. Ya. Orangnya terlambat bangun
Kan ada yang begitu. Ya. Pak Haji Binta ada pertanyaan? Enggak ada? Pak Haji Mas Doro satu kali lagi sampai syuruknya, sampai isyraqnya. Mohon penjelasan batasan ta'yin dalam niat, umpamanya sampai haji sanati, kalau haji sanatinya nggak dibawa sampai si Ramadan aja umpamanya itu udah cukup ta'yin di situ. Jadi nggak pakai tahun sama kodin aja saya Ramadan nih haji hijau kita nggak pakai. Jadi kan kita bisa niati haji hari Ramadan gitu kan kalau nggak dilopatkan haji gitu kan. Ya. Sah nggak peniat itu? Oh, jadi sampai hanya Ramadan ada. Malah cuma Ramadan aja nggak pakai. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu, kita langsung aja kepada pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Bapak Ustaz Saifuddin yang saya hormati, beliau menanyakan mengenai status hadis Nabi yang dari sahabat Salman Al-Farisi, riwayat Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab ya Sahih Ibnu Huzaimah. Jadi beliau membaca kitab puasa yang dikarang oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid dari Bandung ya. Beliau ketua umum MUI di Kota Bandung dan sekaligus beliau juga sebagai Dewan Pertimbangan Penasehat MUI Provinsi Jawa Barat. Sementara ketua umumnya Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i namanya. Rupanya dalam tulisan beliau Pak Saifuddin membaca, katanya ya membaca mengenai hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, di mana ada tertulis di situ bahwa syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini adalah ya hadis Nabi atau ada yang mengatakan ini bukan hadis Nabi gitu. Ya, hadis palsu gitu. Bapak dan hadirin yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah meneliti ya hadis ini ya, di dalam kitab yang ya, tentunya yang saya ya punyai, saya miliki. Dari kitab yang saya miliki ini ada hadis ini tertulis ya di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, di dalam bab puasa, kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad nama lengkapnya, yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, sama dengan pengarang kitab Fathul Mu'in ya. Jadi kalau yang punya kitab fikih namanya Fathul Mu'in, itu dengan kitab Irsyadul Ibad itu pengarangnya sama Syekh Zainuddin Al-Malibari, bukan Zainuddin Maksum Ali atau Zainuddin Nur ya, atau MZ, bukan. Ini Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabili Rosyad karya Zainuddin Al-Malibari tadi, itu tertulis secara lengkap hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi. Namun di dalam kitab Irsyadul Ibad itu tidak dijelaskan mengenai status hadisnya itu. Jadi hanya ujungnya, kalau Bukhari ya Rahul Bukhari, kalau Muslim Rahul Muslim. Nah, termasuk Rahu Ibnu Huzaimah tidak dijelaskan mengenai status ya hadisnya, apakah misalnya sahih atau dhaif atau maudhu dan sebagainya. Kemudian
saya punya namanya tahqiq ya, tahqiq dan tahrij Irsyadul Ibad. Jadi dalam kitab tahqiq dan tahrij hadis-hadis Irsyadul Ibad itu dijelaskan mengenai status hadis ini ya, di dalam penjelasan kitab tahrij dan ya tahqiq Irsyadul Ibad ini rupanya dikemukakan bahwa memang ya hadis ini dipandang sebagai hadis doib ya. Hadis doib itu artinya hadis yang lemah, bahkan ada yang mengategorikan hadisnya munkar. Di dalam kaitan dengan Ibnu Huzaimah sendiri itu setelah meriwayatkan hadisnya itu ada tambahan kata-kata in sohal khobar. Jadi setelah hadis ini ditulis secara lengkap, Imam Ibnu Huzaimah yang meriwayatkan hadis ini melanjutkan, mengakhiri kata-katanya dengan istilah in sohal khobaru, jika memang benar ya berita atau hadis ini seperti ini. Kemudian sebagai informasi juga bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yakub MA sebagai guru besar profesor bidang hadis dan guru saya, dosen saya ketika saya kuliah S2 di IIKI, beliau sebelum wafatnya itu Allah yarham telah menyusun buku-buku, di antaranya yang saya punya ya, judulnya adalah hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan, hadis-hadis bermasalah di seputar Ramadan. Nah, di antara yang dikemukakan dalam bukunya hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan itu adalah hadis yang riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi ini. Artinya beliau sendiri mengakui bahwa hadis ini kalau dipandang ya sahih tidak sahih, akan tapi masuk ke dalam ya hadis namanya hadis doif, hadis yang lemah, cenderung ya hadis munkar tadi yang hampir-hampir kepada hadis palsu. Tapi tidak sampai hadis palsu, tapi hampir-hampir ke hadis ya palsu tadi. Karena Imam Ibnu Huzaimah sendiri ketika meriwayatkannya ditambah dengan kata-kata in sohal khobar, jika memang hadisnya sahih. Seperti inilah yang saya terima atau yang saya riwayatkan. Ya, demikian penjelasannya mengenai status hadis tadi. Yang kedua mengenai masalah yang gigi sakit kemudian suruh kumur-kumur, karena ini ada kaitan dengan pelajaran hari Jumat besok, kaitan dengan masalah mufsidati saum, perusak-perusak puasa, apakah masuk ke dalam pembatalan atau tidak. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa hadir lagi, insya ya, biar penasaran nanti ya. Ya, sementara kita lanjutkan ke masalah berikutnya mengenai masalah mulai puasa ini kapan, kemudian kaitan dengan imsak. Jadi ceritanya Bapak Ali Hasan ini ada orang yang ketika habis baru mulai makan gitu, ini ada suara imsak. Nah, apakah makannya harus diberhentikan atau masih terus aja karena baru imsak? Nah, jadi jawabannya tidak harus diberhentikan. Kenapa? Karena imsak ini pada dasarnya memberitahu istilah di jalan itu baru lampu kuning, belum lampu merah. Kira-kira biasanya 10 menit ke waktu merah atau lampu merah itu masih boleh kita makan ya. Tapi kecuali kalau misalnya lagi makan ini langsung terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah, itu segera kita hentikan, jangan dilanjutkan terus ya. Nah, tapi kalau baru Bapak udah imsak, nah
Nah ini masih bisa ya. Tapi udah ada peringatan berarti harus segera menghentikan. Karena imsak pada dasarnya udah mulai berhenti sebagai tanda mau tiba waktu subuh. Kemudian mengenai masalah tadi, masalah kalau niat sampai nawaitu summa ghadin an adai fadhi syahri Ramadan enggak dilanjutkan hadis sanati, apakah itu enggak mengganggu kaitan dengan ta'yinun niyah, ayyana yu'ayyinu ta'yinan, yakni menentukan niat tadi. Ini jelas di situ ada mengganggu kepada menentukan niatnya ini. Masalahnya kalau enggak disandarkan, diidofatkan kepada hadis sanati, ini jadi kabur, karena kata-kata syahri Ramadan, bulan Ramadan ini umum Ramadan yang mana ini? Coba kalau misalnya kita niatnya nawaitu sama ghadin an adai fahdi syahri Ramadhani hadhihi sanati, itu khusus. Jadi aku niat hari esok puasa di bulan Ramadan ini. Nah ini khusus ditentukan, jadi Ramadan yang ini. Tapi kan kadang-kadang orang itu puasa Ramadan tapi kodok Ramadan yang tahun yang lalu. Jadi umum kalau misalnya niatnya nawaitu sama ghadin an adai fadhi syahri Ramadan titik, aku niat puasa hari esok di bulan Ramadan, ini masih tanda tanya. Hari esok bulan Ramadan itu Ramadan yang tahun ini atau tahun yang kemarin? Ramadannya kodok atau ada? Itu kan masih tanda tanya. Maka untuk supaya tidak kabur, tidak ragu-ragu, harus ditambah dengan hadis sanati. Jadi puasa itu untuk Ramadan tahun ini, bukan tahun yang kemarin saya mengkodok, tapi memang tahun ini sebagai adaan. Gitu. Makanya di kitab-kitab fikih kayak Nihayatul Zain, kitab Fathul Mu'in atau Ainul Talibin, itu jelas hadis sanatinya itu dicantumkan, nggak dibuang. Ya, baik, saya kira karena udah siang dan waktu syuruk sudah tiba, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji betul-betul bermanfaat, dan insya Allah untuk Bapak Haji Ganip Aswoko pertanyaannya akan kita bahas pada Jumat yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan pada hadir dan punya buku semua. Nanti ke Ustadz Absari tolong berapa jumlahnya yang belum tadi, 20 20-an nih. Insya Allah disiapkan lagi karena ingin megang kitab-kitabnya semua. Kita akhiri dengan Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.